Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, para Mugaru lover, sobat Mugaru, balik lagi ke podcast kita. Apalagi ini lagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan paling dinanti-nanti sama umat-umat muslim. Aku Bara sebagai host dan aku kali ini nggak sendirian. Aku bersama Mas Deva selaku mantan ketua umum IPM sekolah kita periode kemarin. Ya. Gimana Mas Deva kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Oke, aku juga sehat Mas Deva. Oke. Oke Mas Deva, kali ini aku mau ngobrolin tentang ini pentingnya berorganisasi di usia remaja sama bersosialisasi di lingkungan. Soalnya aku pas itu dengar katanya temanku, Ya. temanku itu bilang kalau ikut organisasi itu capek, ribet, sama nguras tenaga, ganggu pelajaran juga kayak gitu. Menurut Mas Deva itu kayak gimana? Oke. Jadi kalau menurut aku, ya, organisasi itu pertama itu mungkin dari teman-teman itu ngiranya organisasi cuma jadi babu sekolah. Dan itu menurut aku itu enggak bener sama sekali. Kenapa? Karena di dalam organisasi kita itu enggak cuma belajar mengenai pembelajaran biasa, tapi di organisasi juga kita dapat belajar mengenai lingkungan sosial. Contoh, misal kalau ada proker mengenai penggalangan dana untuk korban bencana, itu juga bisa. Lalu kayak ada, kalau di periodeku dulu itu ada pelatihan public speaking. Nah, itu juga. Jadi di organisasi itu nggak cuma bantu-bantu ngangkat-ngangkat barang, bantu-bantu kayak classmate itu enggak. Tapi di organisasi itu juga belajar yang pembelajaran yang nggak ada di kelas gitu. Oh gitu, keren Yeah. nih jawabannya ini. Oke Mas Deva, kita flashback ke masa lalu dulu ya. Yeah. Yang buat Mas Deva tertarik masuk IPM ini gimana sampai Mas Deva itu nggak pernah dapetin jabatan tertinggi yaitu ketua umum? Oke, awalnya itu aku join IPM itu gara-gara diajak Mas Atta awalnya. Mas Atta. Karena kan masih awal-awal masih kelas 7 kan belum tahu arahnya mau ke SMP itu seperti apa. Yeah. Jadi diajak Atta itu buat ayo join IPM aja. Ya udah, aku coba join IPM. Nah, pas udah join awalnya itu aku ngerasa kayak apa sih, cuma kayak organisasi biasa gitulah, kayak mungkin bantu-bantu waktu Agustusan dan lain-lain. Tapi seiring waktu, setelah aku udah mau ke kelas 8 dan udah sampai ke kelas 8, itu aku mulai mikir di IPM itu tuh, ya tadi aku udah bilang, di IPM itu nggak cuma belajar mengenai jadi babu sekolah dan lain-lain, tapi di IPM itu juga belajar pembelajaran yang emang penting buat nanti kita udah besar gitu loh. Jadi ya paling penting itu adalah leadership. Di IPM itu paling penting leadership. Jadi aku selama 2 tahun lah, mungkin 2 tahun di IPM itu aku udah belajar mengenai leadership. Bagaimana cara mengatur teman-teman anggotaku ini yang misal kalau ada masalah, lalu ada masalah satu sama lain. Nah, itu juga yang membuat aku seneng lah di IPM, yaitu leadershipnya itu ada gitu. Berarti leadership itu ada. Ya, betul. Oke Mas Deva, kamu kan sebagai ketua umum nih periode Yeah. kemarin nih, gimana cara kamu ngatur waktunya biar yang proses pelajaran di kelas itu barengan sama proker? Oke. Di IPM. Jadi aku nih belajarnya itu agak beda. Belajar aku itu langsung praktek. Oh langsung Ya, praktek. di IPM itu aku juga bisa belajar. Contohnya kayak IPS ya. IPS itu kita bisa belajar tentang bersosialisasi. Jadi kayak misal di IPS itu ada pembelajaran gimana caranya kita bersosialisasi dengan benar. Nah, itu langsung aku praktekin di IPM. Nah, contoh lagi PPKN itu kan tentang tolong menolong. Yeah. Di IPM kan juga pasti belajar tentang tolong menolong, lalu belajar tentang mungkin PPKN itu ya. Pokoknya membantu gitu. Jadi itu aku bisa belajar dari situ. Nah, untuk bagi aku secara pribadi itu dari IPM sama pembelajaran itu aku udah dikasih komitmen sama bunda aku terutama. Ya jadi kamu nggak apa-apa IPM, yang penting nilaimu jangan jeblok. Kalau jeblok berarti kamu nggak usah IPM lagi gitu. Berarti kamu masih belum bisa untuk menjadi leader yang baik gitu loh. Karena waktu itu aku udah kelas 8. Jadi kelas 8 itu aku kan sebagai ketua IPM nih. Nah, ibu aku udah bilang, kalau kamu nilainya sampai jeblok, berarti kamu belum bisa untuk ngatur teman-temanmu.
gitu. Kenapa kok belum bisa mengatur teman-temanmu? Karena kamu ngatur nilai kamu sendiri aja nggak bisa, apalagi ngatur orang. Nah, jadi nanti ya, aku mungkin pesan buat IPM periode sekarang ya. Kalau nilai kamu berkurang, berarti kamu emang belum mampu untuk masuk IPM. Kenapa belum mampu? Karena kamu masih belum bisa ngatur nilai kamu sendiri. Sedangkan di IPM ini, terutama untuk ketua-ketua, apalagi ketua bidang, ketua umum dan lain-lain, itu nggak cuma buat ngatur nilai aja, tapi juga ngatur gimana anggotamu ini bekerja, gimana program kamu ini bekerja. Terus apalagi ketua umum, gimana ketua umum ini kan ketua dari semuanya kan, pasti ngatur dari banyaknya bidang di IPM sekarang ada 8 ya, kalau nggak salah ya. Jadi dulu itu aku ngatur 8 bidang itu gimana jalannya, itu aku aku atur satu-satu gitu loh. Jadi aku atur, misal dulu itu awal-awal periode itu setiap ada rapat pertama itu aku sama Kak Nabila itu pasti ikut. Kenapa? Biar aku tahu, oh bidang ini tuh program kerjanya ini, bidang ini program kerjanya ini. Jadi aku tahu nanti itu kedepannya gimana dan gampang ngaturnya. Nah gitu. Jadi aku cara ngaturku di IPM itu seperti itu, dan ngatur pembelajaran juga gitu loh. Aku di kelas itu, mungkin kelas-kelas lain itu kan mungkin lain kalau di kelas itu tidur ya, tidur jarang dengerin. Tapi aku enggak. Kalau aku di kelas justru aku lebih fokus ke pendengaran karena aku belajarnya auditori. Ya, belajar ke auditori, jadi aku lebih sering untuk mendengarkan. Jadi dengan pendengaran itu aku bisa nginget gitu. Jadi aku nggak perlu nulis banyak kan, biasanya kalau guru-guru itu kan sering nulis ya, ayo ditulis dulu baru nanti dipelajari. Tapi aku nggak, aku dengerin lalu nanti bisa nyimpan ke otak gitu. Berarti kalau ikut organisasi itu harus bisa membarengi ya? Ya. Membarengi antara pelajaran dengan yang ada di organisasi. Ya. Agar tetap stabil jalannya. Ya. Paling penting itu di pembelajaran pokoknya. Oke, jadi misal nih, aku kan di perekrutan IPM baru aku bilang, kalau semisal nilai kamu jeblok terus kamu masih di IPM, kamu itu gimana sih caranya kamu itu biar memperbaiki nilai jeblokmu itu gitu loh. Jadi kalau menurut aku secara pribadi ya, itu mending kita benerin nilai kita dulu. Ya tadi aku udah bilang dari awal, nilai itu penting. Kenapa kok penting? Karena kita tahu gimana kita ngontrol pembelajaran kita gitu loh, sebelum kita ngontrol teman-teman kita yang ada di IPM. Jadi nilai itu paling penting kalau menurut aku ya gitu. Oh ya, berarti gitu ya berarti Mas Deva. Oke, jadi teman-teman, ikut organisasi itu berarti bukan berat secara mental untuk membarengi nilai, tetapi ikut organisasi itu sebenarnya juga seru karena membantu kita untuk memimpin, berlatih kita untuk memimpin dan berpikir kritis soal yang terjadi, konflik-konflik yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah Mas Deva, selama kamu ikut organisasi ini, skill apa yang menurut kamu berubah dan sama meningkat? Paling kelihatan itu public speaking. Ya mungkin sudah kelihatan ya dengan aku ngomong panjang lebar, karena udah jujur ya, dari kelas aku SD itu aku suka ikut di lomba-lomba Pildacil, tapi aku belum tahu nih caranya ngomong dengan baik dan benar, cuma tampil aja gitu loh. Nah, tapi seiring waktu aku SMP ini dan aku udah kelas 7 dan masuk IPM, itu aku mulai ngelihat, kan ada nih kakak presenter dan kakak IPM yang dulu pas aku kelas 7 itu kayak presentasi atau menjelasin materi, itu kayak menurut aku, wih keren banget ya, gimana sih aku caranya biar bisa kayak kakak ini. Nah untung ya di Mugaru ini tuh udah ada wadahnya, yaitu nanti bisa belajar ke Pak Nur. Jadi aku dari kelas 7 sampai kelas 8 dan mau sekarang udah kelas 9 itu aku belajar dari Pak Nur. Ya, jadi Pak Nur aku belajar gimana sih caranya ngomong yang baik dan benar, karena kan apel kan. Jadi aku apel, aku bisa ngelihat, oh Pak Nur itu kalau ngomong itu kayak gini ya. Oh, jadi kayak gini. Nah, setelah aku dapat ilmunya dari Pak Nur, aku coba praktekin di IPM. Nah, jadi aku dari kelas 7 itu udah jadi panitia fortasi. Fortasinya angkatannya Danis, tapi Danis maksudnya kelas 8. Ke Danis. Nah, itu aku udah jadi ketua fortasi, jadi ketua pelaksana fortasi. Nah itu aku udah belajar dari situ gimana sih, oh kita nanganin adik-adik itu
ya dengan public speaking itu kan, aku paling penting itu public speaking. Oh, jadi pas waktu aku Fortasi itu aku bisa belajar tentang public speaking, itu paling jelas. Yang kedua itu tentang leadership. Nah, di IPM itu tuh paling aku segarin itu dua ini. Yang pertama itu adalah public speaking, ya itu paling penting karena nanti waktu kerja pun itu pasti kepake yang namanya public speaking. Ya contohnya kamu interview kerja, itu kan butuh public speaking. Misal kamu ditanya nih, kamu masuk perusahaan ini tuh apa namanya, karena apa gitu. Masa nanti jawabnya karena FOMO doang, karena emang mau, kan nggak mungkin kan. Jadi kita emang butuh yang namanya skill public speaking. Lalu yang kedua itu adalah leadership. Nah, leader ini tuh paling penting. Kenapa? Karena di Islam sendiri itu ada yang namanya khalifah atau pemimpin. Jadi setiap orang itu harus memiliki jiwa leadership. Kenapa kok harus memiliki jiwa leadership? Karena nanti ya kita itu pasti kan nanti bersosialisasi kan. Nah pasti kan di sebuah sosial itu gak mungkin gak ada pemimpinnya kan. Nah jadi kita harus punya rasa leadership kita agar apa ya, kita bisa membimbing masyarakat yang lain untuk menjadi lebih baik ya, karena fungsi pemimpin itu untuk mengajak kepada kebaikan. Ya mungkin yang kita ingat itu amar ma'ruf nahi munkar, itu adalah yang harus ditanamkan sebagai pemimpin gitu. Aku dulu kelas 8 itu aku tanamin itu amar ma'ruf nahi munkar ya kan. Jadi nanti aku pas waktu jadi ketua IPM itu aku selalu ngajak untuk kebaikan ya kan, mencegah kepada yang mungkar. Itu contohnya waktu misal ada nih anggota aku yang mungkin waktu apel rame, itu aku ingetin. Nah itu kan juga termasuk sebagai nahi mungkar ya kan, mencegah kemungkaran. Lalu kalau amar ma'ruf itu misal kalau waktu ada kegiatan IPM itu kan mungkin nggak ada yang mau berani maju, nah aku suruh maju. Nah itu juga termasuk amar ma'ruf, karena dengan maju itu dia mendapat kebaikan, yakni tentang ilmunya yang pertama pasti jelas, lalu adalah ilmu public speakingnya. Jadi seperti itu yang paling penting sih yang aku dapetin selama aku di IPM ya, dua itu. Yang paling penting yang didapetin sama Mas Deva selama organisasi itu ilmu leadership ya, leadership sama public speaking. Itu yang paling penting ya. Iya, kalau menurut aku secara pribadi itu yang paling penting. Nah, Mas Deva, menurut kamu seberapa penting sih ikut organisasi di usia remaja kayak kita ini? Ya jadi aku udah bilang itu penting banget. Karena apa? Karena nanti waktu kerja itu kita pasti akan dapat kegiatan yang dimana nggak ada pembelajaran di sekolah gitu. Misal nih yang tadi aku bilang tentang leadership itu di sekolah ya, di pembelajaran sekolah itu belum ada. Mungkin ada tapi nggak spesifik mengenai leadership itu apa. Tapi di IPM ya itu kita bisa belajar mengenai lebih mendalam mengenai leadership itu. Jadi itu bisa dipakai untuk nanti kita waktu kerja. Contoh ya kan, nanti kita waktu kerja itu kita jadi bos ya kan, kita jadi bos ya. Kita kan pasti harus butuh yang namanya jiwa leadership kan. Kalau nggak ada pasti hancur perusahaan kita. Nah jadi itu, jadi di usia muda mungkin buat teman-teman yang ada di rumah, aku saranin ya itu ikut organisasi. Kenapa? Karena di organisasi itu kita dapat banyak banget ilmu mengenai leadership dan public speaking gitu. Jadi kalau menurut aku secara pribadi ya pentingnya pakai banget buat nanti untuk masa depan gitu. Berarti Mas Deva selama menjadi ketua umum IPM ini memimpin banyak orang kan. Nah, Mas Deva itu gimana cara adaptasi dengan tipe orang? Mungkin akan ada tipe beberapa orang yang keras kepala atau gimana? Itu gimana cara adaptasinya? Mungkin aku gini, aku itu dari kelas 7 itu aku udah ngelihat kakak kelas aku dulu. Oh kakak kelas aku ini tipenya kayak gini loh. Oh kakak kelas aku tipenya kayak gini. Jadi aku udah tahu apa namanya kakak kelas aku kayak gini. Jadi nanti aku pikir di IPM periode depan itu gimana sih caranya aku memperbaiki ini semua. Nah aku tanya ke kakak kelasku dulu, kayak Mas ini di IPM ini kan apa namanya kekurangan ini. Nah menurut Mas ini nanti yang harus diperbaiki itu apa? Oh Dev ini. Nah
Jadi aku bisa adaptasi dari itu, ya kan, aku bisa belajar adaptasi dari itu. Nah nanti pas udah aku kelas 8 ini, waktu aku menjabat sebagai ketua umum, aku praktekin itu. Jadi nanti awal-awal aku tanya dulu ya. Aku awal-awal periode itu belum bahas tentang proker IPM, tentang tugas-tugas yang ada di IPM itu aku belum ngajari. Tapi yang aku ajari itu yang pertama pasti mengenai perkenalan, jangan perkenalan. Aku suruh kenalan satu-satu. Lalu yang kedua itu aku tekankan ya, mungkin buat nanti buat nanti bekal nanti ini itu aku tekankan untuk ada di kelas yang kelas 7, waktu itu kelas 7, yang ada dari kelas 7 itu aku tekankan, keluar dari IPM kamu harus dapat ilmu. Bagaimanapun itu caranya, entah kamu pas di IPM kamu ikut acara di di Sidoarjo, di mana-mana, itu pokoknya kamu keluar dari IPM itu wajib kamu dapat ilmu. Nah, jadi dari itu aku omong-omongin itu, aku bisa tahu gimana karakteristik teman-teman aku, apakah dia keras kepala atau enggak. Kenapa kok aku bisa tahu? Ya nanti aku bisa lihat, oh, kalau dia keras kepala pasti dia nggak mungkin dengerin kata-kataku. Nah, itu pasti keras kepala. Lalu bisa juga aku bisa dapat tahu, oh dia anak ambisius. Contohnya itu aku omongin kata-kata itu, dia bener-bener nyari ilmunya sampai mungkin aku sorotin itu waktu itu Dek Rachel itu dia suka ikut sampai ke Semamda Sidoarjo. Itu dia nyari ilmu mengenai tentang leadership dan lain-lain tentang IPM itu sampai ke Semamda Sidoarjo. Itu dia belajar dan itu aku bisa tahu wah dia itu ambisius ya. Terus ada lagi contohnya itu Kak sama Kak Nabila. Kak Atta sama Kak Nabila itu mirip aku waktu kelas 7. Nah, aku dulu kelas 7 itu pernah belajar mengenai leadership itu dari siang atau enggak sore, dari sore sampai maghrib. Sampai maghrib itu aku sama Kak Atta itu saking ambisiusnya tentang IPM itu sampai kita belajar itu sampai maghrib itu baru pulang. Jadi itu aku bisa tahu dengan aku ngomong beberapa kata, aku udah tahu karakteristik teman-teman aku seperti apa gitu. Dan kalau emang nggak tahu, nanti kedepannya mungkin nanti pastikan di IPM itu ada problem. Aku bisa dapat tahu karakteristik dia itu seperti apa dari problem-problem itu. Contohnya nanti ada perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat itu aku bisa tahu juga, oh si ini tuh ternyata itu keras kepala ya. Aku udah bilang, oh aku kasih saran A, terus yang keras kepala ini aku kasih saran B, tapi yang kasih saran B ini tuh nggak mau ngalah gitu loh. Oh aku mau ini, aku mau pokoknya rencana B, aku pakai rencana ini gitu kan. Nah aku bisa tahu, oh anak ini keras kepala. Nah nanti setelah aku tahu dia keras kepala, aku pas pulang ya, ini bedanya antara ketua umum dan ketua bidang yang lain ya. Kalau ketua umum itu, kalau aku itu waktu itu tuh kalau ada teman aku yang contohnya keras kepala di rumah, itu aku pasti mikiri anak itu. Mikiri gimana ya aku dengan anak keras kepala ini, gimana aku cara ngehandle-nya tuh gimana gitu loh. Aku mikir, dan aku untungnya orang tua aku itu juga ada jiwa leadershipnya juga, karena kan ayah aku itu juga pernah jadi pembina IPM, terus pernah ikut organisasi banyak, terus bunda aku juga ikut organisasi juga. Jadi aku bisa belajar dari itu. Oh, aku tanya ayahku, ya kalau misal ada anak keras kepala itu seperti apa sih gitu kan, gimana cara buat ngehandle-nya. Nah gitu. Jadi aku walaupun itu sepele kayak nolak pendapat, itu sepele doang buat teman-teman yang lain, tapi menurut aku itu nggak sepele. Kenapa? Karena di organisasi itu aku mau perfect gitu loh. Aku mau perfect. Gimana caranya IPM periodeku ini dilihat sama sekolah, gimana IPM periodeku ini dilihat sama teman-teman. Nah, dengan cara belajar memperbaiki internalnya dulu gitu loh. Jadi sebuah organisasi, kalau mau organisasi itu dikenal oleh banyak orang, itu harus mulai diperbaiki dari internalnya dulu. Baru kalau udah internalnya udah bagus, udah rukun, udah baik-baik aja, nggak ada
konflik dan lain-lain, baru nanti kita kenalin organisasi kita ke sekolah. Nah itu kan aku kayak gitu. Jadi waktu aku periode semester 1 kelas 8 itu aku benerin dulu internalku itu. Aku benerin dulu, aku cari dulu watak-watak setiap anggotaku. Oh dia apakah dia keras kepala dan lain-lain. Aku cari tahu dulu dan aku selesain itu semua. Baru semester 2 baru aku berani kenalin periodeku ke sekolah. Contohnya waktu ada acara Fortasi kalau nggak salah, itu kan banyak anak IPM yang maju, ya kan, maju untuk ngasih materi dan lain-lain. Nah itu dengan kegiatan itu tuh secara nggak langsung itu aku ngenalin bahwa ini loh IPM periodeku, ini loh hasil kerja keras kita bersama gitu loh. Jadi guru-guru yang awalnya periode aku dulu kelas 7 itu cuma mandang, wah IPM ini ya paling ninggal-ninggal pelajaran, gitu organisasi biasa. Nah waktu aku periode aku yang lalu itu, guru-guru itu mulai tertarik dengan IPM. Ya waktu itu aku ada program pelatihan public speaking. Nah itu aku paling ingat, pelatihan public speaking itu guru-guru kan lihat nih di YouTube, untung ada Pak Nur kan upload di YouTube. Oh guru-guru tahu ternyata IPM ini tuh nggak cuma main-main aja gitu loh. Jadi ada bukti nyatanya. Lalu selain pelatihan public speaking itu waktu perekrutan IPM baru sama calon kandidat yang itu periode kan ini. Ya periode ini ya, periode kamu ini. Nah itu kan di tahun aku waktu kepilih itu cuma voting doang, cuma voting aja. Berarti votingnya itu seluruh sekolah dulu waktu aku jadi ketua IPM itu cuma hasil voting aja gitu loh, nggak ada kayak zaman sekarang. Nah itu yang nggak ada pas-pasannya. Tapi waktu periode aku ya kan, karena Nabila sama Kak Atta itu mikir waktu itu, ini masa kita cuma gini-gini aja sih IPM Mugaru itu kan kurang enak lah, maksudnya kayak cuma voting gitu kan. Nah kita bertiga tuh mikir gimana sih caranya biar waktu pemilihan ketua umum ini, sebelum pemilihan itu teman-teman udah langsung dapat ilmunya gitu loh, tanpa kita ajari tentang ilmu itu. Contohnya kayak ilmu public speaking dan leadership itu sebelum kita ajari, gimana teman-teman ini dipaksa untuk belajar sendiri tanpa kita ajari ya, dengan cara perekrutan ketua umum itu ya kan. Aku udah sampai bikin beberapa rundown sampai panjang, hampir sebulan itu kalau nggak salah, hampir sebulan. Yaitu ketua umumnya itu 6 calonnya itu kita seleksi dulu, dari 10 kita seleksi dulu ini calon-calonnya. Oke, langsung kepilih 6. Habis kepilih 6 kita seleksi lagi, kita suruh maju buat public speaking ya kan, kita nilai lagi ya kan. Dari 6 itu belum fix. Kita saring lagi dengan cara kita suruh public speaking di depan gitu loh. Kita cuma kasih ya kita ikutin kata-katanya Pak Nur itu yang AI ya. Kita cuma kasih satu tema ya kan. Nanti mungkin apa temanya kalau boleh tahu Mas Tifa? Dulu temanya. Kita mikir temanya itu yang pokoknya itu bisa buat teman-teman itu kritis, pokoknya tentang permasalahan di sosial ya kan waktu itu, terus kayak tentang masalah di organisasi ya kan. Nah itu kita kasih tema itu, misal kayak tema tentang kenakalan remaja. Oke, mereka suruh belajar di rumah, pasti mereka belajar kan, sampai ada yang WA ke Kak Deva, Kak jangan besok dong, besoknya lagi diundur. Nah aku bilang wis enggak ya kan, aku bilangnya oh iya, tapi akhir-akhirnya tetap aja besoknya langsung debat. Kenapa kok aku kasih tantangan seperti itu, biar nanti kalau ada di periode mereka itu ada suatu permasalahan, mereka itu enggak bingung-bingung lagi buat nyelesain permasalahan itu tanpa mereka sadari dengan kalian dikasih permasalahan dan selesain dalam waktu sesingkat itu ya kan, itu
mungkin teman-teman yang maju itu belum sadar kayak paling ini cuma sebagai tes IPM, tapi di dalam itu ada pembelajaran yang penting, yaitu gimana sih caranya kita nyelesain permasalahan yang biasa aja dengan permasalahan yang biasa aja dengan waktu yang singkat gitu loh. Jadi kita aku tekanin pembelajaran di itu, dan aku udah ngomong ke teman-teman aku yang lain, kayak gini aja, bikin kayak gini aja, biar mereka itu dapat pembelajarannya sebelum mereka kita ajari gitu. Jadi kita nggak usah perlu kasih pembelajaran gitu loh. Karena dulu waktu aku kelas 7 itu yang megang semua acara itu rata-rata kelas 8-nya. Dan IPM apa bukan? Yang IPM kelas 8. Jadi kakak kelasku waktu kelas 7. Itu semua kegiatan itu dipegang sama mereka. Nah, aku Kak Nabila sama Kak Atta itu dulu itu kalau yang lain pasti seneng lah ya, pasti seneng alah digendong sama kakak kelasku. Tapi aku sama Kak Atta sama Kak Nabila itu justru malah nggak seneng. Kenapa? Karena kita di IPM itu kan mencari ilmu tuh. Kita di IPM itu kita harus dapat ilmunya gitu loh. Kayak aku mau di IPM itu mau belajar ini, kita mau belajar ini gitu loh. Kalau misal dihandle semua sama kelas 8, itu kita buat apa masuk IPM ya kan? Pasti ya udah mending IPM-nya buat kelas 8 aja semua, bukan kelas 7-nya enggak usah gitu. Nah, aku mikir itu. Nah, pas udah kelas 8 itu aku langsung praktekin opini aku di kelas 7. Jadi yang aku kelas 8 dan ada kelasku yang kelas 7 kayak zamannya Nuha dan lain-lain, itu aku udah suruh waktu pelatihan public speaking itu sudah aku suruh jadi ada yang jadi ketua pelaksana, ya kan? Itu kelas 7. Terus kelas 7. Ya, yang kemarin itu siapa, Mas Deva? Ketua pelaksananya. Ketua pelaksananya kemarin itu kalau nggak salah siapa ya? Pokoknya cowok kalau nggak salah. Cowok. Marsha kalau nggak siapa gitu. Nah, itu aku kasih ketua pelaksananya itu kelas 7 pokoknya, nggak mau tahu aku. Pokoknya kelas 7. Nah, yang kena jadi ketua pelaksananya itu pasti dia kan bingung kan, kayak Mas gimana sih kok aku ketua pelaksana aku gini, aku belum bisa. Wes, nggak ada yang namanya nggak bisa, yang ada itu belum bisa gitu. Jadi aku bilang kayak gitu, dan akhirnya dia belajar sendiri tanpa aku harus ngajari panjang lebar. Aku ngomong gini, aku dia belajar sendiri. Ternyata gini toh jadi ketua pelaksana gitu. Jadi waktu mereka udah kelas 8, mereka udah jadi semua ini, mereka udah dapat ilmunya, tinggal praktekin aja. Jadi gitu. Gitu Mas Deva berarti. Ya. Nah, jujur ya Mas Deva ya, orang tuaku tuh sama kayak Mas Deva, apalagi ibuku itu kan juga ikut berbagai organisasi, sama ilmu public speaking juga. Cuman aku itu mungkin jarang atau mungkin nggak pernah ya komunikasi sama ibuku tentang public speaking. Aku nggak pernah nanya. Ya pernah lah, cuman jarang. Iya. Mungkin kalau ibu aku juga sama, tapi bunda aku itu ditekankan itu mengenai hal yang paling aku ingat sampai sekarang, dari kecil sampai sekarang itu pokoknya jaga nama baik orang tua. Nah, dengan itu aku kan belajar public speaking itu kan nggak mungkin asal ngomong kan, pasti aku harus mikir itu dengan kata-kata jaga nama baik orang tua itu. Aku juga mikir public speaking itu nggak asal ngomong gitu loh. Aku public speaking itu harus ada skillnya gitu loh, ada skillnya, jadi nggak asal ngomong doang gitu. Nah, terus nggak cuma ibu aku, kalau dari bunda aku itu ngomongnya itu, tapi kalau dari ayahku itu langsung praktek. Jadi seperti itu. Jadi langsung praktek kayak kalau misal ada acara RT itu aku suruh maju. Jadi kayak gitu. Jadi langsung praktek aja di lapangan gitu. Nah, Mas Deva pernah nggak sih ngerasa pas masih menjabat sebagai ketua umum, pernah ngerasa capek atau lelah gitu, atau mungkin mau nyerah gitu mungkin, atau gimana? Oke, kalau perihal problem-problem gitu. Betul. Perihal capek itu mungkin sering. Pasti setiap organisasi itu nggak cuma mulus doang jalan, itu nggak mungkin, karena pasti ada problem-problemnya. Tapi aku ini cara ngendaliin capekku itu dengan aku paksa lagi untuk belajar mengenai organisasi gitu. Jadi misal nih
aku capek dengan anak ini, aduh anak ini tuh kok keras kepala banget sih, aku tuh kayak aku ngomong ini selalu nggak diperhatiin, aku ngomong ini nggak perhatiin. Nah aku dengan capek itu tuh aku belajar gitu loh, aku belajar bahwa kalau misal ada anak yang keras kepala banget itu aku harus kayak gini loh gitu kan. Aku kalau capek itu ya pasti nggak malah aku nyerah, tapi aku malah dorong diriku, kalau anak ini tuh ada problem, gimana cara aku nanya ke diri aku sendiri, gimana caramu buat problem itu selesai, mau nggak mau problem ini selesai gitu. Aku mikir itu seharian, gimana cara problem ini tuh selesai. Jadi masalah capeknya nanti hilang sendiri. Dan tapi paling kerasa itu waktu akhir-akhir periode, karena kan akhir-akhir periode itu kan ya udah menjabat kan, teman-temanku udah yang kelas 9 ya terutama ya itu udah malas-malesan lah, udah malas-malesan, nggak terlalu mentingin IPM gitu kan. Nah aku wah ini nih udah penyakit udah mau lengser ini kan udah malas-males. Nah jadi aku waktu itu ngobrol-ngobrol dulu, aku nanya teman-teman ini gak apalah nge-eval aku kurangnya apa. Nah itu yang bikin teman-teman itu berubah gitu loh. Jadi aku periode dulu itu setiap bulan itu pasti ada evaluasinya, dan evaluasiku itu nggak teriak-teriak, nggak kayak kamu kok gini enggak, tapi kita evaluasinya tuh dari hati ke hati. Jadi kita kayak ngobrol-ngobrol aja, jadi kayak keluarga lagi ngobrol di meja makan itu kan, ngomong-ngomong santai-santai kayak gimana prokermu gitu kan, gimana ada kesulitan apa enggak, ada nih kayak gini gitu kan, gimana yang lain ada yang bisa nyelesain enggak gitu kan, aku nanya gitu. Jadi kayak di IPM itu aku belajar mengenai kekeluargaan. Jadi sampai sekarang pun kekeluargaannya itu masih belum pecah ya. Jadi kayak mungkin yang sekarang ini nanti itu yang IPM Prodeku itu mau bukber. Nah itu kan masih belum pecah kan ininya. Nah itu emang aku suruh dari dulu. Jadi kayak nggak ada yang namanya circle-circlean, nggak ada. Dan kenapa? Karena dulu kelas 7 itu aku jujur yang kelas 8 itu circle-circlean. Jadi kita itu kayak circle ini enggak. Jadi aku nggak mau kayak gitu. Jadi nanti setiap ada kayak keakraban itu semua itu wajib ngumpul, nggak ada yang ngumpul sendiri nggak ada. Jadi kayak ngobrol-ngobrol itu semua ngumpul. Jadi kayak mereka itu ya udah ngobrolnya sama anak-anak IPM kayak ngobrol sama keluarga sendiri gitu. Jadi kayak nggak ada yang terasingkan gitu. Nah Mas Deva, mungkin ini buat masih yang kelas 7 yang kelas 7 ya. Ikut organisasi itu bisa nggak sih kita bersosialisasi lewat organisasi, karena kan organisasi itu kan ibaratnya kan wadah untuk berbagi pendapat. Iya betul. Sama berpikir kritis kan. Iya. Nah itu bisa nggak sih dijadiin tempat untuk bersosialisasi untuk teman baru itu? Bisa banget ya. Yang aku tentang sosialisasi ini udah aku bilang tadi, itu tentang kekeluargaan ya kan. Dari awal-awal itu aku kan ajak kenalan dulu. Jadi aku tuh nggak langsung IPM itu kayak gini loh, IPM itu kayak gini enggak. Tapi aku belajari pelan-pelan dulu gitu loh. Aku belajari pelan-pelan gimana sih Kak? Pertama, pengenalan dulu mengenai anggota-anggota yang lain ya kan. Dengan perkenalan itu secara nggak langsung kita belajar tentang sosialisasi dong ya kan. Kita belajar kita mengenal watak dia itu seperti apa, kita mengenal kepribadian dia itu seperti apa. Nah itu kan juga termasuk sosialisasi. Dan di IPM juga ya, itu bedanya dengan OSIS ya kan. Di IPM itu ada tingkatannya ya kan, ada ranting, ada cabang, ada daerah dan lain-lain. Nah itu kan bisa ngumpul gitu loh. Nah waktu ada acara di gedung PWM, pimpinan wilayah, itu kan nggak cuma dari Mugaru aja, IPM Mugaru aja, tapi banyak IPM yang lain. Jadi kayak dari sekolah Meka, dari sekolah banyak lah pokoknya itu. Jadi aku bisa bersosialisasi lewat situ, dia bisa bagi-bagi proker, bisa ngobrol-ngobrol. Aku dulu itu pernah ngobrol sama ketua umum
Meka ya kan, ketua umumnya Mereka sekolah itu SMP mana? Siapa? Muhammadiyah Iya. apa ya? 5 ya? Satu taman nggak sih kalau nggak salah ya? Oh ya, Muhammadiyah Krian itu Oh Meka. iya. Nah, aku nanya kayak dia naik dulu kayak di periode kamu itu gimana sih, di periode aku ini loh kayak permasalahan ini oh gini loh tak selesain kan, aku selesain. Nah aku juga sharing periode aku itu kayak gini gitu, dia juga sharing gimana cara nyelesain itu. Nah jadi dengan kayak gitu tuh udah udah belajar mengenai sosialisasi gitu loh. Jadi di IPM itu beda dengan OSIS. Kalau OSIS kan dia fokus ke sekolah aja, tapi kalau di IPM itu nggak cuma fokus di sekolah, tapi bisa fokus ke daerah-daerah lain gitu loh. Jadi kayak bisa bisa masuk cabang, ini kita masuk cabang itu kan bisa sosialisasi dengan cabang-cabang yang lain. Kalau misal ranting kayak kita itu bisa sosialisasi dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang lain atau IPM yang lain gitu, dengan cara mungkin ini kayak program kerjanya itu barengan gitulah gitu. Jadi itu bisa sosialisasi lewat situ gitu. Oke, terakhir nih ya Mas Deva ya, Oke, terakhir. oke. Motivasi kamu kalau ngelihat adik kelas juniornya Mas Deva yang masih berpikir kalau mau ikut organisasi itu kayak gini. Aku kalau ikut organisasi takut aku soalnya nggak bisa ngomong di depan umum, takut prokernya nggak bisa dijalanin, takut seniornya galak gini. Itu gimana? Kalau kayak gitu ya, aku dulu cara nyelesain pemikiran seperti itu tuh dengan cara ya aku tadi bilang tadi, itu nggak langsung aku kasih proker yang berat-berat, itu enggak. Ini kayak maksudnya itu kayak nggak aku tunjukin bahwa di IPM itu prokernya itu berat-berat, itu enggak. Ya kan, aku nggak wajibin mereka prokernya itu wajib selesai, itu enggak. Tapi aku wajibin itu setiap proker itu diselesaikan dengan sempurna tanpa harus setengah-setengah gitu loh. Jadi kayak misal bagi-bagi takjil, oke kamu nyisain itu fokus di program kerja itu gitu loh. Jadi nggak usah mikir-mikir yang lain dulu, kamu mikir program kerja kamu itu. Jadi jadi mereka enjoy, tapi dengan enjoy mereka dapat nyesain program mereka dengan baik, dengan sempurna. Ya contohnya di bidang PIP dulu itu membuat majalah ceria kalau nggak salah. Ya itu mereka kan ngerjain fokus ke majalah ini gitu loh kan, tanpa harus mikir-mikir tentang program kerja yang lain gitu. Jadi mungkin kalau pemikiran seperti itu lebih ke arah kakak kelasnya. Gimana cara kakak kelasnya itu Buat mengayomi adik kelasnya. Jadi kayak gimana mindset itu dibangun dari awal gitu loh. Entah kalau misal yang pemikiran seperti itu mungkin mindsetnya itu keras dan lain-lain, tapi kalau mindsetnya berbeda, mindset tentang kekeluargaan dan lain-lain, pasti ada di kelas itu nggak kerasa di IPM itu. Pasti mereka tuh ngerasa enjoy, mereka ngerasa aku nyaman di IPM sampai nggak mau keluar dari IPM gitu. Jadi mungkin pertama itu dari mindset itu gitu. Soalnya kan kayak gini Mas Deva, mungkin ada ya beberapa senior yang masih agak kasar sama adik kelasnya. Jadi kayak misal dipaksa untuk ini, paksa kamu bilang misal aku nggak bisa Mas gini tapi dipaksa. Terus kan gini. Oke. Nah mungkin misal kayak gitu, karena kan mungkin beberapa ada. Oke, berarti bisa ditarik kesimpulan teman-teman kalau ikut organisasi itu berarti bukan tentang famous-famousan sama circle-circlean. Tetapi ikut organisasi itu berarti kita bisa bersosialisasi dengan teman baru, mendapat ilmu baru seperti leadership dan public speaking. Ya, betul Jadi buat teman-teman yang mungkin masih ragu ikut organisasi, nggak usah ragu-ragu, karena organisasi itu seru. Bisa bertukar pendapat, melatih berpikir kita untuk berpikir kritis untuk ikut organisasi. Jadi segitu dulu aja. Sekarang udah jam 9. Oke. Terus gitu dulu aja teman-teman Mugaro Lovers. Aku Barah dan Aku Deva. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Kita semua tunggu kalian semua di Mugaro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.